Masih di surah Al-Balad, teman-teman sekalian. Kemarin terakhir kita sampai ayat 12 dan pagi ini kita akan coba tambah dari ayat 13 sampai 20, kira-kira 8 ayat ya. Jadi teman-teman sekalian, di penghujung ayat yang kita hafalkan kemarin, Allah angkat satu istilah yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Bahkan Allah sengaja membuat pertanyaan khusus untuk istilah ini. Apa itu? Al-Aqabah, ya kan? Al-Aqabah. Al-Aqabah ini adalah suatu yang sulit, yang terjal, yang menanjak. Kalau di dunia mungkin kita bayangkan seperti gunung atau bukit yang sulit untuk kita daki. Ada di antara ibu-ibu yang atau bapak yang sudah pernah mendaki gunung? Katakan. Ada. Bu Rahayu. Alhamdulillah. Bapak, Pak Sandi sudah pernah. Bu Rindra belum. Harus diagendakan ya, supaya nanti bisa semakin menjiwai ayat ini. Coba jenengan mendaki, meskipun nggak terlalu tinggi ya, maka akan kita rasakan sensasinya, kepayahan ya, keringat peluh, keringat yang luar biasa ya kan. Di situ dibutuhkan teamwork yang ya kan, saling menguatkan ya kan, perjuangan yang luar biasa. Nah, orang yang sudah pernah mendaki gunung, maka dia akan tergambar begitu sulitnya menaklukkan satu gunung ya, atau puncak tertentu. Intinya membutuhkan jihad, membutuhkan perjuangan. Jihad itu kan perjuangan, membutuhkan mujahadah ya, totalitas dalam kita dalam berjuang seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ketika Allah berkata, tahukah kamu apa itu Aqabah? Kemudian Allah jawab, ternyata jawabannya adalah rincian amal-amal ibadah, ya kan? Ada membahaskan budak dan seterusnya yang insya Allah pagi ini akan kita bahas. Nah, kalau ahli tafsir menerangkan bahwasanya Aqabah ini adalah jibalun, satu gunung yang besar yang ada di neraka jahanam, yang Allah akan perintahkan semua manusia harus menaklukkannya, harus melewatinya ya. Kita tidak akan bisa sampai ke surga kalau belum bisa melewati gunung ini. Dan orang-orang yang bisa melewati amal ibadah yang Allah terangkan di penghujung surah Al-Balad, inilah mereka yang akan dimudahkan oleh Allah untuk menaklukkan Aqabah atau gunung di neraka jahanam ini yang Allah selamatkan dari itu. Ya, maka harus kita ketahui apa saja itu yang Allah rekom ya, yang merupakan Aqabah yang bisa kita taklukkan di dunia, yang nanti akan membuat kita mampu menaklukkan Aqabah yang ada di neraka di akhirat. Aqabah yang pertama yang Allah jawab adalah fakku raqabah ya, jalan yang sukar, yang menanjak, yang nilai ibadahnya sangat besar itu adalah apa? Fakku raqabah. Pertama, membebaskan budak. Karena masalah dunia saat itu pada zaman Nabi itu banyak sekali perbudakan ya. Bukan Islam itu agama perbudakan, tidak ya. Sebelum datangnya Islam itu dunia perbudakan sudah ada, itu sudah menjadi apa? Hukum internasional saat itu ya kan. Maka Islam datang untuk menertibkan supaya orang itu tidak berlebihan dalam memperlakukan budaknya gitu ya. Maka dalam Islam tidak boleh, meskipun budak itu adalah hamba saya, tapi harus tetap disayangi, harus ditunaikan kewajibannya gitu ya. Jadi Islam itu datang untuk membebaskan para budak dan untuk menghilangkan semua bentuk perbudakan. Nah, itu yang udah kita catat. Sama juga dengan poligami. Nah, ini lagi rame nih ya, layang-layang pedot ini. Ya, sudah nonton layang-layang pedot ya, nggak perlu ditonton ya, nggak mendidik ya kan. Jadi itu ya, sama juga dengan itu poligami ya. Jadi sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah ada. Ada yang punya satu suami, punya 10 istri, 15 istri, 20 istri ya kan. Semakin kaya laki-laki, semakin tinggi derajatnya di masyarakat, semakin banyak istrinya, karena dia akan semakin bangga kalau punya banyak istri, punya banyak anak itu. Nah, Islam datang untuk menertibkan sehingga dibatasilah sekaya apapun kamu, setinggi apapun derajatmu di masyarakat,
maksimal 4. Ya Pak ya, Pak Am, maksimal 4 Pak, nggak boleh lebih. Ya karena masih ada nih orang Indonesia itu istrinya lebih dari 4. Katanya, oh Nabi aja istrinya 9, nggak? Beda. So, itu adalah kekhususan untuk Nabi. Adapun umatnya adalah fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Silakan nikahi perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau Pak Ami, Pak Sandi, Pak Suwono kalau takut, kalau takut nih, takut khawatir tidak bisa adil, fawahidah, cukup 1 Pak ya. Cukup 1. Seterusnya. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati, Islam datang untuk menertibkan. Jadi seperti itu, jangan salah paham. Islam ini ajaran yang keladi poligami, enggak. Justru Islam datang untuk menyelamatkan kaum perempuan saat itu yang apa dinikahi sangat begitu bebas saat itu, ditertibkan maksimal 4. Nah, teman-teman sekalian, jadi apa itu agama? Yang pertama adalah fakur raqabah, membebaskan budak. Dan ini pahalanya dalam Islam sangat besar sekali. Dan diprioritaskan adalah budak yang beragama Islam. Seperti apa? Bilal. Bilal itu kan budak beragama Islam disiksa sama majikannya. Oh, majikannya masih kafir loh. Ini budaknya sudah Muslim, disiksa sama majikannya. Akhirnya apa? Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wes kamu mau jual berapa tak beli, semahal apapun tak beli. Ngambul Abu Bakar As-Siddiq. Ya, untuk menyelamatkan seorang budak saya yaitu Bilal bin Rabah. Akhirnya bebas dan itu pahalanya besar sekali. Mahal Bu, ya, lebih mahal dari mobil Alphard kalau sekarang ya. Bagaimana tidak? Beli manusia ya. Beli manusia, ya kan saat itu. Jadi luar biasa. Oke, inilah rahmat lil alaminnya umat Islam atau rahmatan lil alaminnya agama Islam datang untuk membebaskan dunia dari perbudakan. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Nah, meskipun yang pertama ini sudah nggak ada nih, sudah nggak ada, budak sudah nggak ada. Yang kedua, it'am, memberi makan fi yaumin, di hari dzi masghaba, penuh kelaparan, kesulitan. Ya, di saat orang banyak atau saat dunia dilanda dengan krisis, ya sulit orang pada eman untuk mengeluarkan uangnya masing-masing. Saat itulah ketika kita kemudian tetap mengeluarkan sebagian harta kita untuk memberikan makan kepada fakir miskin yang mereka mungkin tidak bisa makan sehari 3 kali seperti kita, itulah namanya akobah. Yang sekarang sepertinya orang kurang memperhatikan. Yang penting diriku sudah makan, yang penting diriku sudah selamat, mbah-mbah kono, ya. Padahal masya Allah dalam suasana seperti ini luar biasa, sangat dibutuhkan akobah yang nomor 2 ini. Yang nomor 3, yatiman, atau menyantuni anak-anak yatim. Insya Allah, ya Bapak dan sekalian, menyantuni anak yatim, ya, yaitu anak-anak kita yang bapak dan ibunya, bapaknya terutama yang sudah meninggal, mereka sudah tidak memiliki ayah yang kemudian menjadi tulang punggung bagi rumah tangganya, ya. Maka Nabi itu menitipkan mereka untuk kita, ya. Maka sisipkanlah sebagian harta kita untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, khususnya apa? Dza maqrabah, yang masih ada kerabat dengan kita. Berarti apa ya? Ponakan-ponakan, ya, cucu-cucu mungkin barangkali, atau masih ada kerabat kita, ini diprioritaskan, ya. Maka ini kalau kita mau berbagi, prioritaskan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, termasuk anak yatim yang masih ada dalam lingkaran keluarga kita. Ini ya, syukur-syukur tidak hanya apa namanya kita berikan, kita angkat sebagai anak kita. Waduh, luar biasa lagi itu, ya. Kita siap untuk menjadi anak apa orang tua asuh bagi mereka. Aduh, luar biasa lagi itu, ya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, au miskinan dza matrabah, atau membantu orang miskin. Dza matrabah, yang berkalang tanah. Maksudnya apa? Miskinnya ini benar-benar apa ya?
bener-bener papa gitu ya, sampai Allah ibaratkan damat sorba yang sampai bertanah, maksudnya saking nggak punya apa-apanya. Dan sekarang banyak Pak ya, sekarang banyak, mungkin karena kita pikniknya ke mall-mall aja jadi nggak tahu. Coba jangan pikniknya sekali-kali ini naik motor masuk ke gang-gang, ke kampung-kampung, pedesaan-pedesaan, jadi kita masih banyak jumpai yang luar biasa ya, yang sangat membutuhkan, cuman kita tidak tahu. Jadi ini ya, memberikan makan di saat kelaparan, menyantuni anak yatim, kemudian berbagi pada orang-orang miskin yang begitu papa ya. Sudah berapa ini? 4 ya. Kemudian yang kelima, tsumma kana minal ladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Beriman, menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, menjaga iman kita nih. Islam bagaimana ini, kita ini tetap Islam sampai akhir hayat kita. Bagaimana kita senantiasa memupuk keimanan kita, ini ternyata butuh perjuangan Pak. Ternyata membutuhkan perjuangan. Untuk kita ini istiqomah membaca Al-Quran, ini butuh perjuangan. Ini kan iman masalahnya ini, ya kan? Nggak sembarangan. Nah sekarang godaannya luar biasa. Kemarin baru di awal tahun 2022 ada muncul apa? Spiridol. Ya, ada di antara ibu-ibu yang punya spiridol. Tahu spiridol enggak? Boneka arwah itu loh. Punya enggak? Punya ya? Masa enggak punya? Ya dol saja, boneka saja. Kalau spiridol enggak punya. Ya, muncul banyak artis yang kemudian ngingoni spiridol. Boneka arwah katanya itu. Boneka yang ada jinnya. Ya, yang sebagai apa ya? Sebagai bentuk apa ya, dia ini hidupnya bisa lebih tenang, katanya rezekinya lebih lancar. Ini sama seperti apa ya, sama seperti jimat gitu ya. Dan ini tidak boleh, kolaborasi manusia dengan jin itu haram dalam Islam ya. Bisa masuk ke dalam bentuk kesyirikan ya. Jadi ini termasuk juga tantangan iman. Sepeda sampean hilang, kemudian ayo datang ke dukun saja, tanya kira-kira siapa yang nyuri Pak ya. Mending kita kehilangan motor daripada kita terjerumus dosa syirik. Daripada kita kehilangan iman, mending kita kehilangan motor udah. Laporkan saja ke polisi, selesai kan? Ada yang ngerjain, daripada kita menggadaikan iman kita. Kata Nabi apa? Man ataka hina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal atau apapun istilahnya, kemudian dia percaya, maka sungguh dia telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia sudah hilang keimanannya, harus syahadat lagi, ya kan? Maka, nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi menjaga iman ini juga ternyata termasuk akobah, perjuangan. Ya kan, datang waktu subuh, adzan kelik-kelik waktu subuh, hayalas sholat, ngantuk Pak, ngantuk. Tapi kan kita harus tetap sholat, menjaga iman, berat, ya kan? Nah itu. Jadi ternyata menjaga dan memelihara iman ini juga bagian daripada akobah. Jangan sembarangan, ya. Kita harus lebih kuat menjaga keimanan daripada menjaga harta kita, atau seperti HP atau yang lain. Ini iman ini yang lebih berhak, lebih layak untuk kita jaga. Jangan sampai dicuri oleh setan, jangan sampai dicuri oleh para misionaris yang akan mencuri keimanan kita. Itu. Kemudian yang keberapa tadi? Ini keberapa ini? 5 ya. Kemudian yang ke-6. Wa tawasau bis sabr. Dan untuk saling menasihati, tawasau, saling menasihati bis sabri, supaya sabar. Supaya apa? Sabar, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi kita dalam hidup ini kan tidak lenggang dari namanya ujian, ya kan? Baik ujian mungkin kecelakaan, ujian kecurian, atau mungkin sakit dan sebagainya. Disinilah ya ada satu peran bagi kita untuk saling menasihati dalam sabar. Kita support,
kita jenguk teman kita yang sakit, kita bantu teman kita yang kesulitan, minimal kita doakan dia, kita kasih support. Lebih bagus lagi kita berikan sebagian harta kita untuk membantu mereka supaya mereka lebih kuat untuk sabar. Jadi kalau bahasanya itu tidak ngomong tok gitu ya, bantu secara real, bantu doa, bantu dana. Nah, ini namanya apa? Tawasau bis sabar, supaya teman kita atau keluarga kita ini lebih kuat dalam bersabar, gitu ya, saling menasihati. Kalau ayat ini mungkin seperti apa? Membantu teman kita yang sedang kesulitan tadi, untuk mensupport mereka supaya bisa lebih sabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa tadi? 6, sekarang ke-7 ya. Ke-7. Apa yang ke-7? Wa tawasau bil marhamah. Saling menasihati, saling mensupport bil marhamah, supaya saling mencintai, saling menyayangi, saling bersaudara. Ini loh, ya. Dan jangan lupa, persaudaraan itu harus benar-benar kita bangun di atas Allah, kita bangun di atas iman, kita bangun di atas Quran, satu Allah, satu masjid, satu kiblat, bukan dengan corak-corak yang lain. Ya, ini karena beda masjid, karena beda seragam, karena beda alma mater, enggak. Ya, ada satu persaudaraan yang lebih mulia lagi, yaitu persaudaraan yang Allah ikat karena apa? Satu iman. Satu iman. Jangan sampai kita ini karena satu seragam akrab, tapi dengan satu iman kita bermusuhan. Maka sudah, bersihkan hati kita ini dari semua dendam-dendam kebencian, ya, apabila itu terjadi sesama muslim, nggak ada manfaatnya. Itu hanya menjadi kanker hati kita, itu hanya akan menjadi kanker iman kita, sudah, ya kan? Maafkan saja, ya, lepaskan saja. Kalaupun mereka masih memusuhi, masih dengki sama kita, biarin saja, ya, anggap saja sudah selesai, ya kan? Kalau mungkin kita yang memulai, ya kita maafkan. Ya, kalaupun mungkin kita yang dijahili terus, sudah nggak usah direspon, nggak usah terpancing untuk bermusuhan sesama Islam, gitu ya. Karena apa? Wa tawasau bil marhamah, kita menjaga persahabatan, saling menasihati untuk saling mencintai sesama Islam, gitu ya. Nah, berarti berapa poin tadi? 7 ya. Allah katakan apa? Ulaika ashabul maimanah. Mereka lah orang-orang yang menjadi apa? Manusia yang golongan kanan. Mereka lah hamba-hamba Allah golongan kanan. Maksudnya adalah yang akan menerima catatan perbuatannya nanti di akhirat dengan kondisi yang terbaik, yaitu menerimanya dengan tangan kanannya. Subhanallah, ya. Nanti di akhirat nggak ada yang lain. Orang itu hanya menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan akan masuk surga, dengan tangan kiri akan masuk neraka. Ini subhanallah, ya. Dan kemudian yang terakhir, walladzina kafaru biayatina, dan adapun orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, jauh daripada ayat-ayat kami, jauh dari Al-Quran, ya kan, tidak mau membaca Al-Quran, atau mungkin dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, hum ashabul masyamah, mereka lah orang-orang yang Allah bangkitkan nanti di akhirat termasuk golongan kiri, golongan kiri yang menerima catatan hidupnya dengan tangan kirinya. Waliyazubillah. Alaihim narum muqsadah. Untuk mereka, kata Allah, Allah akan masukkan ke dalam neraka muqsadah yang akan ditutup rapat. Artinya apa? Mereka tidak akan bisa kabur. Ya, mereka tidak akan bisa kabur dan lari dari neraka tersebut. Sudah Allah masukkan dan Allah tutup rapat neraka tersebut untuk mereka. Waliyazubillah. Teman-teman sekalian, moga-moga kita yang termasuk ashabul maimanah, bukan ashabul mas'amah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karena
waktunya tinggal 7 menit ya untuk menghafalnya. Kita besok saja sekalian. Untuk kesempatan ini saya jelaskan saja dulu ya untuk menghafalnya untuk pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Barangkali ada pertanyaan kaitannya dengan surah Al-Balad ini, atau kita diskusi, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas? Bapak? Ada? Jelas semua ya? Jadi sudah paham kan apa itu surah Al-Balad dan isi kandungannya? Paham ya? Ibu, Bu Nurul sepertinya mau tanya, Bu. Nah, jelas ya? Oke, teman-teman sekalian. Baik, terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama dengan bergantian surah Al-Balad ayat 1 sampai 20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. La uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad ayahsabu an lam yarahu ahad wa lisanan wa shafatain فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ alaihim narun muqsadah. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Oke, mungkin Bu Yani sudah siap? Belum? Oke, enggak apa-apa kalau belum ya. Teman-teman sekalian, demikian insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih dalam menghafalkan surah Al-Balad lanjutannya, sisa 8 ayat tentang rincian apa itu Aqabah dan siapa yang masuk dalam golongan Ashabul Maimanah dan siapa yang masuk dalam golongan Ashabul Masy'amah ya. Moga-moga kita semua tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang Ashabul Maimanah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.